Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hayatinukus dari kelas manajemen RA5. Pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Asep Rapiudin SPMM, yaitu membahas 6 materi. Nah, materi yang pertama yaitu akan kita bahas tentang etika dalam berbisnis. Nah, pertama yaitu pengertian etika. Nah, etika itu yaitu suatu tindakan yang tidak melanggar organisasi tersebut. Seperti sikap kita itu harus bermoral gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada pentingnya berbisnis secara beretika. Nah, kenapa sih kita misalnya sebagai pihak perusahaan harus punya etika? Nah, yang pertama itu karena satu, mencapai tujuan yang kita targetkan. Nah, yang kedua yaitu menjaga reputasi perusahaan kita tetap baik. Yang ketiga ada memuaskan pelanggan kita. Yang keempat ada menjaga hubungan yang baik dengan mitra dan pemasok. Nah, yaitu selanjutnya ada keuntungan berbisnis secara etis. Nah, keuntungannya ada 4. Yang pertama yaitu mendorong kesadaran moral kita. Yang kedua, memperoleh kepercayaan pelanggan. Yang keempat yaitu membuat pelanggan balik lagi gitu ya. Apalagi pelanggan baru, pasti kalau kita beretika berbisnisnya itu pasti akan melirik perusahaan kita. Selanjutnya yaitu membuat karyawan kita betah, jadi gak berhenti gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip dalam etika berbisnis, yaitu ada 3. Yang pertama kejujuran, yang kedua menguntungkan, yang ketiga keadilan. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis. Nah, yang pertama itu menciptakan persaingan yang sehat. Yang kedua pengendalian diri. Yang ketiga ada menerapkan konsep bertanggung jawab kepada diri sendiri. Selanjutnya yaitu bab 2, membahas tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, definisi perusahaan yaitu suatu unit yang dikelola oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan itu dalam jangka yang berkelanjutan. Nah, pengertian pemangku kepentingan yaitu kelompok orang yang memiliki kepentingan dan sangat berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pemangku kepentingan. Nah, jenis-jenis pemangku kepentingan itu yaitu ada masyarakat. Yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pemegang saham. Kemudian yaitu ada bab 3 yaitu tentang globalisasi dan etika bisnis. Nah, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, pemikiran, dan aspek lainnya. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis yaitu suatu aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis agar bisnis tersebut menjadi bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu ada organisasi bisnis dalam lingkungan global. Pada tahun 2021, Parlemen Negara Perancis mengesahkan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham di Perancis harus memperhatikan kondisi lingkungan SDM dan sosialnya yang meliputi. Yang pertama itu ada SDM. SDM itu sumber daya manusia, yaitu termasuk indikator pekerjaan. Kedua yaitu komunitas. Komunitas yaitu perhatian pada penduduk setempat. Nah, yang ketiga ada standar tenaga kerja, taat pada komunikasi PBB atau ILO. Yaitu ada bab 5 yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda pada pemangku kepentingannya. Yang pertama yaitu tahapan pandangan manajemen klasik. Yang kedua, tahapan pandangan manajemen pertengahan. Yang ketiga, tahapan pandangan manajemen modern.
Tujuan tanggung jawab perusahaan di sini ada 3, yaitu bertanggung jawab terhadap pelanggan, yang kedua bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yaitu audit kinerja tanggung jawab sosial, yaitu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajibannya seperti melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Terus juga ada keuntungan audit kinerja sosial, yaitu melibatkan stakeholder dalam organisasi, yaitu meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder. Yang ketiga, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. 6, yaitu tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah, pemilik usaha yaitu orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaannya milik dia sendiri. Selanjutnya yaitu ada hak pemilik usaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan 3 hak pada pemilik usaha. Yang pertama yaitu ada perusahaan berhak atas hasil dan pekerjaannya. Yang kedua yaitu perusahaan berhak memerintah karyawan. Yang ketiga, jika ada karyawan yang melanggar aturan perusahaan, pihak perusahaan memiliki hak untuk memecatnya. Yang selanjutnya yaitu ada kewajiban pemilik usaha terhadap karyawan. Yang pertama yaitu ada pengusaha yang mempekerjakan karyawannya melebihi waktu yang ditentukan, itu disebut lembur dan gajinya ditingkatkan. Yang kedua yaitu pengusaha wajib memberikan cuti kepada karyawannya. Yang ketiga, pengusaha wajib memberikan waktu dan tempat ibadah yang layak, yang baik. Yang terakhir yaitu yang keempat, pekerjaan tidak wajib dikerjakan jika di waktu cuti. Jika karyawan itu diwajibkan bekerja, maka pengusaha harus memberikan gajinya. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.